Halo cuy, kumaha damang? Beas di rumah aman. Kalau nggak aman, jangan kasbon cuy, kasihan. Oke, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang baru saja dipindah tugaskan untuk bekerja di sebuah kantor. Dan di kantor tersebut, dirinya menjadi rebutan para pria karena kecantikan yang dia miliki. Ya udahlah cuy, tanpa lama-lama jangan lupa siapkan kopi dan udud, tutup jendela dengan rapat. Kita langsung ke ceritanya. Let's go. Film ini diawali dengan seorang wanita bernama Shinye yang akan berangkat kerja bersama dengan pacarnya bernama Namgun. Tapi sebelum berangkat kerja, mereka pergi dulu ke hotel untuk sarapan surabi dan juga lontong sayur. Baru awal udah disajikan hidangan yang sangat enak cuy. Karena hal itu membuat mereka berdua terlambat masuk kerja. Dan langsung kena omel oleh bosnya. Bosnya ini bernama Ji-hyun. Saat sedang bekerja, kedua temannya bernama Lee dan juga Min-ho berusaha mencari perhatian pada Shinye. Karena Shinye ini adalah karyawati paling muda di kantor ini. Karena wanitanya cuma ada 2 cuy. Saat sedang kerja, internet di komputer Shinye tidak connect. Dia pun meminta bantuan pada Lee. Tapi si Lee malah memanfaatkan hal tersebut agar bisa lebih dekat dengan Shinye. Ditambah lagi saat pulpen milik Lee jatuh. Dan hal itu dimanfaatkan olehnya untuk melihat surabi milik Shinye. Tapi sangat disayangkan sekali, Shinye dipanggil oleh Namgun untuk mengajaknya pergi keluar. Singkatnya, saat akan pergi, dari lift keluar seorang wanita montok. Si Namgun yang melihatnya langsung olohok dan membuat Shinye merasa cemburu. Dan ternyata wanita ini bernama Heso. Dia adalah karyawati baru di kantor ini yang baru saja dipindah tugaskan. Lee dan Min-ho yang melihat ada wanita montok langsung berebut untuk berkenalan. Gak bisa lihat barang bagus langsung nyosor, edan emang. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat mereka sedang makan sambil mabuk tuak untuk merayakan kedatangan Heso. Lee mencoba untuk menggoda Heso, tapi dicegah oleh Namgun. Setelah selesai makan dan minum, mereka lalu lanjut untuk pergi ke tempat karaoke. Tapi pada saat Ji-hyun akan bernyanyi, volumenya malah dimatiin oleh si Lee. Songong emang si Lee. Dan menyuruh Heso untuk bernyanyi. Tapi karena malu dia menolaknya. Saat akan pulang, Lee berniat ingin mengantarkan Heso pulang. Tapi Heso lebih memilih pulang sendiri. Berhubung si Lee ini sudah mabuk parah, dia berusaha untuk menggenjot si Heso. Untung saja Namgun datang dan mencegahnya. Semenjak saat itu, Namgun dan Heso semakin dekat dan sering ngobrol bareng. Saat istirahat, Namgun bertemu dengan Shinye dan langsung saja pergi ke hotel untuk melakukan pengecasan. Ketika di kantor, Lee berusaha untuk mendekati dan merayu Heso lagi. Dia diberi tugas tambahan dan terpaksa harus lembur sampai malam. Singkat waktu, malam pun tiba. Saat Namgun akan pulang, dia merasa kasihan pada Heso yang masih bekerja dan memutuskan untuk kembali ke kantor sambil membawa makanan. Namgun lalu menemani Heso sampai tugasnya beres. Besoknya, giliran si Min-ho yang berusaha mendekati Heso. Tapi lagi-lagi Heso tidak tergoda. Dan di saat Min-ho akan mengambil minum, dia dihampiri oleh Ji-hyun. Karena si Ji-hyun ini tahu kalau Min-ho berusaha menggoda Heso, akhirnya Ji-hyun dengan sukarela langsung saja memakan lontong si Min-ho. Sungguh bos yang sangat pengertian.
Singkat cerita, malam harinya Namgun dan Heso sedang minum bareng di kafe milik Pak Samsul. Setelah selesai, Namgun lalu mengantarkan Heso pulang ke rumahnya. Saat akan masuk ke dalam, pintunya malah ditutup. Di dalam rumah, Heso terus memikirkan Namgun. Akhirnya, dia menyuruh Namgun untuk masuk. Dan tanpa basa-basi, langsung saja melakukan ritual penggoyangan kasur. Paginya saat sedang rapat, si Namgun terus menggoda Heso. Lalu mengajak Heso keluar untuk melakukan ritual pemukulan paku. Bangke, geus pemukulan naon urang bahasa asa. Sat. Setelah selesai, mereka lalu makan siang di taman. Di tempat lain terlihat Ji-hyun sedang bersama Min-ho. Dan tidak lama mereka pun langsung saja melakukan ritual di alam terbuka. Singkat cerita, mereka semua pergi untuk liburan. Malamnya mereka lalu makan dan minum tuak dengan santuy. Di sini Shin-ye merasa kesal dan cemburu karena melihat Namgun semakin dekat dengan Heso. Ji-hoon yang melihat Shin-ye mabuk parah langsung membawanya ke kamar untuk istirahat. Si-lee yang sudah mabuk parah berusaha untuk memperkosa si Heso. Tapi untung saja Namgun keburu datang. Dan Si-lee langsung saja dikurung oleh si Namgun agar tidak meresahkan lagi. Besoknya saat di kantor, Namgun mencoba meminta maaf pada Shin-ye, tapi Shin-ye sudah sangat marah padanya. Ditambah lagi saat Namgun mengajak Heso pulang bersama, dia menolaknya dan terlihat marah. Namgun lalu mengejar Heso sampai ke rumahnya. Ternyata Heso cemburu kalau Namgun dekat dengan Shin-ye. Namgun terus meminta maaf pada Heso, bahkan sampai menangis. Akhirnya Heso membuka pintu dan mengajaknya untuk masuk. Dan bisa kalian tebak, mereka langsung saja melakukan ritual penggenjotan. Film pun ditutup dengan mereka berdua yang sudah resmi pacaran. Dan film pun tamat cuy. Ending yang sangat mempacarkan. Film ini mengajarkan kalau kita harus setia pada pasangan kita cuy. Karena satu juga udah cukup lah cuy, jangan banyak-banyak, bahaya nantinya. Ya udah, kalau suka dengan videonya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Ciao.